Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Data Science di IT 402 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini akan mempresentasikan studi kasus atau presentasi kami yang berjudul implementasi data science pada Royal Dutch Shell atau biasa kita kenal dengan nama Shell. Perkenalkan, nama saya Iwan Aslih sebagai ketua, NIM-nya 210401010013. Dan selanjutnya secara berurutan teman-teman saya dalam satu kelompok akan memperkenalkan diri. Saya Alif Patria Gaseta dengan NIM 2104010101010. Ya, dan saya Muhammad Yunus dengan NIM 2104010101009. Oke, selanjutnya dengan saya Kevin Setiawan dengan NIM 2104011112004. Dengan saya Muhammad Rafi, NIM 210401010011. Terima kasih. Dan langsung saja untuk presentasinya akan dimulai dari saya. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi yang pertama, kenapa kita memilih Shell sebagai studi kasus di implementasi di bidang data science ini. Yang pertama adalah kita melihat ya di era digital yang semakin maju saat ini, perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor industri itu sedang menggali potensi yang tersembunyi dari data mereka. Salah satu yang memanfaatkannya tentu saja adalah Shell. Yang pertama di latar belakang ini kita menyoroti mengenai peran data science dalam meningkatkan efisiensi operasional. Karena kita lihat Shell ini sebagai salah satu perusahaan energi yang terbesar di dunia ya, perusahaan energi di bidang energi dan pertambangan, itu telah mampu mengambil peran menjadikan data science sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi operasional. Itu. Dan kemudian yang kedua, di dalam industri energi yang kompleks dan dinamis, Shell menghadapi banyak tantangan. Yang seperti contohnya kita lihat misalnya fluktuasi harga minyak, permintaan energi yang berubah-ubah, dan risiko operasional yang kompleks. Maka latar belakang yang kedua, kita memfokuskan dalam implementasi Shell dalam penggunaan data science untuk memprediksi kebutuhan energi. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi tantangan di dunia industri energi dan pertambangan saat ini, di mana perusahaan ini atau Shell telah memperkenalkan pendekatan yang inovatif dengan menerapkan teknologi data science dalam operasional dan pengambilan keputusan mereka. Kemudian kita beralih ke poin yang selanjutnya, yakni bagaimana kita mengatasi tantangan dalam industri energi yang kompleks. Karena kita ketahui bahwa data science itu merupakan disiplin ilmu yang melibatkan
banyak aspek ya, misalnya pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Dalam konteks di perusahaan Shell ini, data science digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dengan demikian, salah satu latar belakangnya adalah bagaimana implementasi data science ini mampu mengatasi tantangan dalam industri energi yang kompleks. Kemudian yang berikutnya, di latar belakang ini kita memfokuskan transformasi paradigma operasional melalui data science. Di dunia industri energi dan pertambangan, penggunaan data science di Shell ini telah mengubah paradigma operasional dan pengambilan keputusan, serta memberikan wawasan tentang tren masa depan dalam penerapan industri energi dan pertambangan. Kemudian dapat kita lihat bahwa di latar belakang ini dapat kita runut satu persatu ya. Jadi implementasi data science pada Shell itu yang pertama, bagaimana Shell menerapkan mengenai peran data science dalam meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kita latar belakang yang kedua adalah kita memfokuskan pada penggunaan data science dalam prediksi kebutuhan energi. Yang ketiga, mengatasi tantangan dalam industri energi yang kompleks. Yang keempat, transformasi paradigma operasional melalui data science sehingga memunculkan tren masa depan dalam penerapan data science di industri energi. Itu mengenai latar belakang. Kemudian yang berikutnya, kita di makalah ini tentu saja, atau studi kasus ini tentu saja kita, yang pertama kita akan memfokuskan pada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah di studi kasus ini adalah yang pertama adalah kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana Shell ini memanfaatkan data science dalam operasional dan pengambilan keputusan mereka. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya apa manfaat yang diperoleh oleh Shell dari implementasi data science, terutama dalam hal efisiensi operasional, pengoptimalan rantai pasokan, dan pengurangan risiko. Kemudian yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi data science di Shell, termasuk misalnya masalah teknis, kebijakan, dan budaya organisasi. Kemudian yang berikutnya, apa strategi yang digunakan oleh Shell dalam memaksimalkan potensi data science dan mengatasi tantangan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penerapan data science telah mengubah paradigma operasional dan pengambilan keputusan di Royal Dutch Shell atau di perusahaan Shell tersebut. Dan yang terakhir, kita akan merumuskan masalah apa saja tren masa depan dalam penerapan data science di industri energi dan bagaimana Shell bersiap untuk menghadapinya. Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi data science pada perusahaan Shell serta memberikan wawasan tentang dampaknya pada operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya mengenai tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan dalam studi kasus ini adalah yang pertama, kami berniat untuk menganalisis bagaimana Royal Dutch Shell atau Shell memanfaatkan teknologi data science
dalam operasional dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh oleh Shell dari implementasi data science, terutama dalam hal efisiensi operasional, pengoptimalan rantai pasokan, dan pengurangan risiko. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi data science di Shell, termasuk masalah teknis, kebijakan, dan budaya organisasi. Kemudian yang keempat, menganalisis strategi yang digunakan oleh Shell untuk memaksimalkan potensi data science dan mengatasi tantangan yang ada. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan bagaimana penerapan data science telah mengubah paradigma operasional dan pengambilan keputusan di Royal Dutch Shell. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menyajikan tren masa depan dalam penerapan data science di industri energi dan menggambarkan bagaimana Shell bersiap dalam menghadapi tren masa depan tersebut. Dapat kita lihat bahwa kita tadi sudah merumuskan 6 makalah dan juga sejalan dengan perumusan itu kita memiliki 6 tujuan penulisan makalah tersebut. Sehingga melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, maka studi kasus ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana Shell menerapkan data science dalam konteks industri energi dan pertambangan. Maka studi kasus ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang manfaat apa yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan, serta dampak pada operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Itu untuk tujuan penulisan, dan untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Ya, nama saya Alif dan di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini adalah metode penelitian ya, adalah metode penelitian yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi ini. Bisa ditunjukkan Mas, ininya? Yang pertama adalah studi literatur. Di sini, melakukan studi literatur mengenai implementasi data science yang digunakan pada industri energi secara umum ya, secara keseluruhan. Khususnya, implementasi data science yang dilakukan oleh perusahaan, Shell, dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber yang relevan seperti berbagai macam publikasi jurnal seperti itu. Kemudian yang kedua Mas, silakan lanjut. Yang kedua adalah analisis data, yaitu di sini kami menganalisis data yang didapatkan dari hasil studi mengenai berbagai macam aspek dari operasi perusahaan Shell. Yang ketiga, analisis kasus. Di sini kami melakukan analisis kasus mengenai bagaimana implementasi dari data science yang dilakukan oleh, Royal Dutch Shell dan manfaat yang digunakan dari, penggunaan implementasi data science ini terhadap operasi bisnis mereka. Kemudian yang keempat, selanjutnya Mas, kerangka konseptual. Di sini kita merancang, kerangka ya yang nantinya kerangka konseptual yang jelas dan terstruktur yang nantinya akan menjelaskan komponen-komponen penting, dari, penelitian ini. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini adalah profil singkat dari perusahaan Shell. Jadi Shell ini adalah perusahaan energi terbesar di dunia ya. Dia didirikan pada tahun 1907 dan berada di kantor pusatnya dia ada di Den Haag di Belanda. Sementara yang juga memiliki kantor pusat eksekutif di London, Inggris. Kemudian, operasi global Shell. Shell adalah perusahaan yang berskala besar. Dia beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia ya, dan dalam operasinya ini dia terlibat di berbagai macam, eksplorasi produksi, pengolahan sumber daya energi seperti minyak, dan juga berbagai macam sumber energi baru, seperti itu. Kemudian lanjutnya, Mas. Ya ini ya, diversifikasi portofolio Shell. Jadi Shell
dia tidak hanya beroperasi dalam sumber energi minyak, namun juga sumber energi baru atau sumber energi yang dapat diperbarui, seperti itu. Kemudian komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan Shell berfokus dan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kelangsungan dan kelestarian lingkungan dan sosial di wilayah dia beroperasi, seperti itu. Kemudian Mas, implementasi data science oleh Shell. Di sini Shell mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan tindakan menggunakan pendekatan inovatif dan pemanfaatan teknologi data yang digunakan untuk mengambil wawasan mendalam mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan operasional dan risiko yang ada. Kemudian, keunggulan Shell di industri energi. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang luas dan berkomitmen pada inovasi dan skala operasional yang besar. Shell ini merupakan perusahaan energi yang memimpin pergerakan bagaimana mereka dapat melakukan operasi kegiatan mereka dengan cara yang tidak berdampak terlalu negatif terhadap lingkungan, seperti itu ya. Yang juga akan meningkatkan efisiensi mereka dalam beroperasi, seperti itu. Kemudian bisa di slide selanjutnya. Shell Digital Strategy di sini adalah strategi digital atau bagaimana Shell melakukan bisnis mereka dalam dunia digital. Di sini ada 5 prinsip ya yang dimiliki oleh Shell, yaitu customer atau user is central, maksudnya adalah customer adalah hal utama ya dalam Shell dalam melakukan operasi mereka. Kemudian yang kedua data is an asset, maksudnya di sini adalah data merupakan aset ya. Jadi semua data yang dikumpulkan oleh Shell akan dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian di sini ada business on digital. Maksudnya di sini adalah bisnis yang bergantung dan menggunakan teknologi digital dalam operasi sehari-hari. Kemudian ada build in-house capability. Maksudnya di sini adalah definisi dari in-house adalah dilakukan di dalam sebuah organisasi atau tanpa bantuan organisasi lain. Jadi dalam konteks ini maksudnya adalah dengan memanfaatkan pengolahan data dan teknologi digital, Shell selalu berusaha untuk meningkatkan strategi dan kemampuan bisnis mereka dengan cara mengembangkan keterampilan atau proses dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi ekonomi maksimal mereka. Kemudian di sini ada act our way into the future. Maksudnya di sini adalah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan mendukung tujuan yang mereka miliki di masa depan, seperti itu ya. Kemudian di sini ada underpinning critical success factors. Maksudnya di sini ada tiga faktor penting yang menjadi tiga faktor penting yang harus dimiliki ya dalam perusahaan mereka, yaitu adalah capabilities, yaitu adalah kemampuan, kemudian operating model and ways of working, maksudnya adalah bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana model operasi mereka. Kemudian yang terakhir di sini adalah leadership, mindset, dan behavior. Maksudnya di sini adalah dari kepemimpinan, kemudian pola pikirnya, dan kemudian tingkah laku dari perusahaan harus mencerminkan prinsip-prinsip utama seperti ini, yang ada di sini, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya silahkan untuk slide ke-8. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Yunus akan melanjutkan presentasi ini, di mana di slide ini akan membahas tentang implementasi data science atau pemanfaatan data science pada Royal Dutch Shell PLC. Nah, Royal Dutch Shell ini memanfaatkan data science secara luas dalam operasional dan pengambilan keputusan mereka. Karena perusahaan ini telah mengakui potensi besar yang terkandung dalam analisis data dan penggunaan teknik data science untuk mengoptimalkan berbagai aspek operasionalnya. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah pemanfaatan data science dalam pemantauan dan analisis produksi. Nah, dari di sini
Royal Dutch Shell menggunakan data science untuk memantau dan menganalisis produksi minyak dan gas alam secara real time. Mereka menganalisis data sensor dan operasional untuk mengidentifikasi pola operasional yang tidak biasa, memprediksi kegagalan peralatan dan memberikan solusi preventif untuk mengurangi downtime dan kerugian dalam produksi. Selanjutnya adalah prediksi permintaan dan pasar. Nah, data science di sini digunakan oleh Royal Dutch Shell untuk memprediksi permintaan energi di pasar dan menginformasikan keputusan strategis mereka. Nah, dengan menganalisis data historis dan data faktor-faktor pasar, perusahaan ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tren permintaan dan fluktuasi harga. Nah, sehingga hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan produksi, mengelola persediaan, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah optimalisasi rantai pasokan. Nah, data science di sini digunakan untuk mengoptimalisasikan rantai pasokan dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti permintaan pelanggan, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi. Teknik optimasi yang matematis digunakan untuk mengidentifikasi solusi yang paling efisien dalam hal logistik. Nah, penjadwalan produksi, pengiriman, dan manajemen persediaan. Nah, dengan pemanfaatan data science, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan mereka untuk mengurangi biaya dan meminimalkan risiko kelangkaan atau kelebihan persediaan. Nah, selanjutnya adalah analisis risiko dan keamanan. Nah, untuk menganalisis risiko dan keamanan, maka di sini Shell menggunakan data science. Nah, melalui analisis data yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi pola-pola aneh atau indikasi potensi risiko keamanan. Nah, data science juga digunakan dalam pemodelan dan simulasi untuk memprediksi dan mengelola risiko terkait dengan situasi lingkungan, kecelakaan, atau kondisi operasional yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang strategis. Nah, sales juga menggunakan data science untuk menganalisis keputusan strategis mereka. Data dan analisis yang disediakan oleh data di sini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen Shell untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi seperti investasi dalam proyek baru, evaluasi risiko investasi maksudnya, atau penyesuaian strategi bisnis untuk menghadapi perubahan pasar. Nah, dari pemanfaatan data science, Royal Dutch Shell di sini dapat mengoptimalkan operasional mereka sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dan tepat waktu. Dengan kemampuan analisis data yang canggih, perusahaan ini dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam industri energi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjabarkan lagi apa sih manfaat dari implementasi data science di Royal Dutch Shell ini. Nah, implementasi data science di Shell itu memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk efisiensi operasional, pengoptimalan rantai pasokan, dan pengurangan risiko. Nah, di sini kami telah merangkum manfaatnya. Di sini yang pertama itu efisiensi dalam operasional. Nah, dengan menggunakan data science, Royal Dutch Shell atau sales dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Analisis data yang mendalam membantu perusahaan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan proses dan penggunaan sumber daya yang efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari data science. Shell dapat mengurangi pemborosan, mempercepat proses operasional, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, tentu saja adalah pengoptimalan rantai pasokan. Nah, di sini data science memainkan peran penting dalam pengoptimalan rantai pasokan. Melalui data analisis yang canggih,
perusahaan dapat mengidentifikasi tren permintaan, mengoptimalkan inventarisasi, meningkatkan koordinasi logistik, dan memperbaiki perencanaan pasokan. Dengan memanfaatkan data science, di sini sel dapat meminimalkan kelangkaan atau kelebihan persediaan, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan rantai pasokan mereka. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengurangi risiko. Nah, di sini data science itu ternyata membantu sales dalam mengurangi risiko operasional mereka dengan lebih efektif. Dengan menganalisis data historis yang dan data-data operasional yang real time, perusahaan dapat mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan adanya risiko, misalnya risiko kecelakaan, risiko kerusakan peralatan, atau insiden lingkungan. Nah, dengan demikian, sel dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan keselamatan operasional mereka. Dan selain itu, melalui pemodelan dan simulasi menggunakan data science, sel dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan dan pengembangan strategis mitigasi yang efektif. Dan manfaat yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tentu saja pengambilan keputusan lebih baik di sini dipengaruhi oleh data science. Karena kenapa? Untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi, dengan analisis data yang mendalam, perusahaan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, seperti fluktuasi harga minyak, permintaan pasar, atau perubahan kebijakan energi. Nah, data science di sini membantu dalam evaluasi risiko dan keputusan investasi yang lebih baik, memungkinkan sel untuk membuat keputusan strategis yang didukung oleh analisis data yang kuat. Jadi secara keseluruhan, implementasi data science oleh sales ini membawa manfaat yang nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengurangi risiko. Dengan pemanfaatan potensi analisis data yang kuat, perusahaan ini dapat mencapai keunggulan kompetitif dan menghadapi tantangan yang kompleks dalam industri energi. Nah, selanjutnya adalah tantangan implementasi data science. Nah, tadi kita setelah membahas tentang penerapan, terus kemudian manfaatnya. Nah, tentu dalam sebuah perusahaan pasti ada juga tantangan dalam mengimplementasikan apa yang mereka gunakan. Nah, di sini dalam hal ini adalah tantangan dalam implementasi data science. Nah, implementasi data science di Royal Dutch ini memang benar tidak terlepas dari beberapa tantangan, termasuk tantangan teknis, kebijakan, budaya organisasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada kita rangkum juga. Di sini yang pertama adalah kompleksitas data. Nah, kenapa kompleksitas data? Nah, dalam mengelola dan menganalisis jumlah data yang sangat besar dan heterogen, maka Royal Dutch itu menggunakan data science. Ya, data yang dikumpulkan meliputi data operasional, sensor, IoT, dan data eksternal seperti harga minyak dan gas alam. Nah, mengelola data dalam skala besar dan memastikan kualitas data yang konsisten dan akurat adalah tugas yang kompleks. Nah, terus selanjutnya, tantangan yang selanjutnya adalah keterampilan teknis. Nah, implementasi data science itu membutuhkan keahlian teknis yang tinggi. Nah, sel di sini harus memiliki tim yang terampil dalam pemodelan statistik, algoritma machine learning, analisis data, dan pengembangan perangkat lunak. Nah, selain itu, mereka juga harus mencari, melatih, dan mempertahankan sumber daya manusia mereka dengan keterampilan ini dan dapat menjadi tantangan terutama dalam konteks persaingan yang ahli dalam mencari ahli data science. Nah, yang selanjutnya integrasi dan infrastruktur. Nah, kenapa di sini ada integrasi dan infrastruktur? Nah, data science itu melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknologi, serta integrasi data dari berbagai sumber. Royal Dutch Shell itu perlu membangun infrastruktur teknologi yang kuat dan fleksibel untuk mengelola data, menjalankan analisis, dan menyediakan wawasan secara efisien. Integrasi sistem yang ada dengan solusi data science juga bisa menjadi tantangan, mengingat kompleksitas data dan skala operasional perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi.
Nah, di sini tantangan kebijakan dan regulasi ini memang bisa menjadi salah satu di sini karena industri energi itu pasti tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ketat. Nah, implementasi data science di Royal Dutch Shell ini harus mematuhi regulasi yang ada dan terkait privasi data, keamanan informasi, dan kepatuhan industri. Hal ini dapat melibatkan tantangan dalam mengatur penggunaan data dan menjaga kepatuhan, sementara juga memastikan akses yang memadai dan fleksibilitas dalam menggunakan data untuk tujuan analisis. Nah, selanjutnya terakhir adalah perubahan budaya organisasi. Nah, perubahan budaya organisasi ini mengadopsi data science itu memerlukan perubahan budaya dan pemahaman baru dalam organisasi. Jadi, Shell di sini harus mengatasi hambatan budaya dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan di semua tingkatan organisasi di sini memahami nilai dan manfaat dari data science itu seperti apa. Nah, seperti mengubah paradigma kerja dan mendorong kolaborasi antara tim operasional dan tim data science. Nah, juga merupakan tantangan dalam memaksimalkan nilai dari analisis data. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, ya Shell dapat mengambil pendekatan yang holistik dengan mengembangkan strategi yang menyeluruh. Nah, termasuk pengembangan keterampilan teknis tadi, pengembangan infrastruktur yang kuat, dan perubahan budaya yang berfokus pada penggunaan data. Kerjasama dengan mitra teknologi, pelatihan yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat juga penting dalam mengatasi tantangan implementasi data science di perusahaan. Nah, di sini kami mengambil referensi di sini. Nah, ini dari Big Data in Oil dari Bernard Mark Bernard Mark. Terus kemudian selanjutnya referensinya itu adalah dari menjawab tantangan risiko teknologi dan linknya ada di sini. Mungkin saya lanjutkan ke rekan selanjutnya. Silakan. Oke, selanjutnya saya Kevin Setiawan ya akan melanjutkan presentasi ini, yang mana di sini saya akan membahas mengenai cara memaksimalkan ya potensi data science ya pada perusahaan Dutch Shell ini. Oke, jadi Royal Dutch Shell ini telah mengadopsi sejumlah strategi untuk memaksimalkan potensi data science dan tantangan yang terkait. Nah, ini berikut ini ada beberapa poin sih. Jadi poin yang pertama ini yaitu investasi SDM ya atau sumber daya manusia. Royal Dutch Shell ini memahami ya pentingnya memiliki tim yang terampil dalam bidang data science. Mereka telah menginvestasikan sumber daya manusia yang cukup untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan ahli data science yang berkualitas tinggi. Perusahaan ini memberikan pelatihan terus-menerus ya kepada karyawan mereka untuk meningkatkan pemahaman tentang data science dan mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan. Kemudian untuk poin yang kedua ini mengenai pengembangan infrastruktur teknologi ya. Jadi Shell ini telah mengembangkan infrastruktur teknologi yang kuat untuk mendukung implementasi data science. Mereka telah melibatkan sistem penyimpanan data yang scalable dan efisien, kemudian memanfaatkan cloud computing dan mengadopsi teknologi terkini untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data. Dengan membangun infrastruktur yang solid ini, Shell dapat menangani kompleksitas data dan mempercepat proses analisis. Kemudian untuk poin ketiga ini kolaborasi dengan mitra teknologi ya. Jadi Royal Dutch Shell ini menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terbaru dalam data science. Kolaborasi ini membantu mereka mengakses solusi yang inovatif, alat analisis yang canggih, dan pengetahuan domain khusus untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Dengan bekerja sama dengan mitra teknologi ini, Shell dapat mempercepat adopsi teknologi data science dan mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Kemudian untuk poin selanjutnya, budaya data driven. Jadi Shell ini mengupayakan perubahan budaya yang mengedepankan pemikiran berbasis data di semua tingkatan organisasi. Mereka mendorong kolaborasi antar tim operasional dan tim data science, mempromosikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan, dan menghargai kontribusi yang dibawa oleh analisis data.
Dengan menciptakan budaya yang didorong oleh data, Shell ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan data science dalam pengambilan keputusan mereka. Kemudian, poin yang terakhir ya, penggunaan data science ini penggunaan data untuk, inovasi ya. Jadi Royal Dutch Shell ini melihat data science sebagai sumber inovasi yang penting. Mereka mendorong penggunaan data untuk mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, dan juga, meningkatkan proses bisnis mereka. Dengan menghubungkan data science dengan inovasi, Shell dapat, meningkatkan nilai yang dihasilkan dari analisis data dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar energi. Jadi dengan kombinasi strategi ini, Royal Dutch Shell ini berupaya untuk memaksimalkan potensi data science dan mengatasi tantangan yang terkait. Mereka memperkuat kapabilitas internal, memanfaatkan teknologi dan kolaborasi dengan mitra, dan mengubah budaya organisasi mereka menjadi, terarah pada pemanfaatan data. Oke. Oke, Mas, mungkin di slide selanjutnya ini ada referensi ya, referensi mengenai yang saya bahas tadi. Jadi di sini mungkin bisa dibuka, Mas, ininya. Jadi dalam referensi ini, Shell ini menggunakan big data ya sebagai alat bantu pengoboran minyak dan gas ya. Jadi mereka dapat memaksimalkan potensi data science, seperti itu. Jadi bisa dilihat juga nanti di sini di artikelnya. Oke. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Saya Muhammad Raffi. Di slide ini, penerapan data science dalam mengubah paradigma operasional dan pengambilan keputusan. Di poin pertama, ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Royal Dutch Shell PLC telah beralih dari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi semata menjadi pengambilan keputusan yang didukung oleh bukti data. Dengan data science, perusahaan dapat mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional mereka. Keputusan yang diambil didasarkan pada analisis data yang objektif dan terperinci, yang mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan keakuratan keputusan. Poin berikutnya, prediksi dan peramalan yang lebih akurat. Royal Dutch Shell PLC menggunakan data science untuk melakukan prediksi dan peramalan yang lebih akurat terkait dengan berbagai variabel yang mempengaruhi bisnis mereka. Dengan memanfaatkan algoritma dan model machine learning, Shell dapat mengidentifikasikan tren, pola, dan hubungan yang tidak terlihat sebelumnya dalam data mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat proyeksi yang lebih akurat terkait dengan produksi, permintaan pasar, fluktuasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan operasional mereka. Poin berikutnya, optimasi operasional dan rantai pasokan. Melalui implementasi data science, Royal Dutch Shell PLC telah dapat mengoptimalkan operasional dan rantai pasokan mereka dengan lebih baik. Dengan analisis data yang mendalam, Shell dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menghilangkan pemborosan dalam proses bisnis mereka. Perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi yang lebih baik, mengoptimalkan jadwal perawatan dan perbaikan peralatan, serta mengolah persediaan dengan lebih efektif. Poin berikutnya, identifikasi resiko dan keamanan operasional. Data Science membantu Royal Dutch Shell PLC dalam mengidentifikasi resiko dan meningkatkan keamanan. Dengan menganalisis data operasional dan data sensor real-time, Shell dapat mendeteksi pola-pola yang menunjukkan potensi risiko kecelakaan, gangguan peralatan, atau insiden keamanan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan preventif, mengurangi risiko, dan meningkatkan keamanan operasional mereka secara keseluruhan. Poin berikutnya, pengembangan inovasi. Data Science juga telah mendorong Royal Dutch Shell PLC untuk mengembangkan inovasi dalam operasional mereka. Dengan menganalisis data dan menemukan pola-pola baru, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, atau menciptakan nilai tambah dalam bisnis mereka. Data Science membantu Shell dalam menciptakan solusi baru, menguji model bisnis alternatif, dan menjelajahi peluang baru dalam industri energi. Slide berikutnya. Tren masa depan di industri pertambangan dan bagaimana Royal Dutch Shell PLC menghadapinya. Oke, di poin pertama, penggunaan teknologi terkini.
yaitu Shell terus memantau dan mengadopsi teknologi terbaru dalam bidang data science. Mereka berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang canggih dan memanfaatkan kemajuan dalam bidang pemrosesan data. Dengan menggunakan teknologi terkini, Shell dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan menganalisis data serta mengoptimalkan operasional mereka. Poin berikutnya, pemanfaatan data real-time. Data real-time menjadi semakin penting dalam industri energi. Shell telah memperkuat kemampuannya dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data real-time untuk mendapatkan wawasan yang lebih cepat dan akurat. Mereka menggunakan sensor dan perangkat Internet of Things atau IoT untuk mengumpulkan data operasional secara real-time, yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang lebih responsif dan proaktif dalam mengelola aset dan mengatasi masalah operasional. Poin berikutnya, keberlanjutan dan energi terbarukan. Perhatian terhadap keberlanjutan dan energi terbarukan semakin meningkat dalam industri energi. Royal Dutch Shell PLC telah mengakui pentingnya menggabungkan data science dengan keberlanjutan dan energi terbarukan. Mereka menggunakan data science untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi emisi, dan mendukung transisi ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Shell terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam teknologi energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin, dengan memanfaatkan data dan analisis untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi sistem energi terbarukan. Poin berikutnya, kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Royal Dutch Shell PLC mengakui potensi besar kecerdasan buatan AI dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Mereka terus mengembangkan dan menerapkan teknologi AI untuk mengotomatisasi proses, melakukan prediksi yang lebih akurat, dan mengoptimalkan operasional mereka. AI juga digunakan untuk analisis besar data dan penemuan pola yang rumit, membantu Shell dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Berikutnya, di slide berikutnya ada referensi ya. Nah, di referensi yang pertama ini, kesimpulan yang saya dapat yaitu Royal Dutch Shell menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penyaringan resiko di seluruh rantai pasokan global Shell. Shell menggunakan pengalaman industri Accenture dan keahlian risiko untuk mengkonfigurasi teknologi AI Ripjar dengan menganalisis rantai pasokan. Hal ini memberikan akurasi dan efisiensi tambahan dalam penyaringan resiko pada transaksi rantai pasokan pihak ketiga Shell. Dengan memanfaatkan infrastruktur berbasis cloud Shell di Microsoft Azure, Accenture memastikan bahwa Shell dapat mengembangkan solusi ini dengan efisiensi biaya. Di referensi berikutnya, di referensi kedua ini kesimpulannya adalah menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI dari perusahaan analitik Big Data Spark Cognition untuk meningkatkan eksplorasi dan produksi minyak laut dalam. Teknologi AI Spark Cognition ini memproses data seismik dalam pencairan reservoir minyak baru di Teluk Meksiko. Penggunaan teknologi AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan operasional, dan produksi minyak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Berikut akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita sampai pada kesimpulan atau penutup ya. Yang pertama kita bahas mengenai kesimpulan dari pemaparan kami tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, sebetulnya implementasi data science telah membawa perubahan signifikan dalam operasional dan pengambilan keputusan. Perusahaan dalam hari ini Shell telah berhasil memanfaatkan data science untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi risiko, dan menghasilkan inovasi. Serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada analisis data yang akurat dan objektif telah menggantikan pendekatan yang basisnya intuisi menjadi berbasis bukti sehingga memberikan Shell keunggulan kompetitif dalam industri energi dan pertambangan. Dan kemudian dapat kita simpulkan juga melalui investasi dalam sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat, serta kolaborasi dengan mitra teknologi terkait,
serta perubahan budaya organisasi yang didorong oleh data science atau data driven tadi ya, itu telah berhasil mengatasi tantangan dalam implementasi data science. Kemudian yang berikutnya, Shell telah berhasil mengatasi tantangan dan mengoptimalkan pemanfaatan data science untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Bisa dikatakan hal ini terbukti dengan mereka menjadi market leader atau pemimpin pasar, atau bisa dikatakan mereka salah satu perusahaan terbesar, kalau tidak bisa dikatakan perusahaan terbesar ya, salah satu perusahaan terbesar di bidang energi dan pertambangan. Itu mengenai kesimpulan. Kemudian untuk saran, rasa-rasanya sih kita agak sungkan ya memberikan saran kepada Royal Dutch Shell, tapi kita coba dari kesimpulan itu kita coba tarik beberapa saran yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Yang pertama adalah Shell hendaknya meningkatkan kapabilitas data science. Dalam hal ini Shell perlu untuk terus mengembangkan kapabilitas internal mereka dalam bidang data science yang melibatkan pengembangan keterampilan teknis dan analitis karyawan, kemudian pelatihan berkelanjutan dan pengenalan terhadap perkembangan terbaru dalam teknologi dan metodologi data science. Sehingga hal ini akan membantu Shell tetap berada di garis depan inovasi dan menghadapi perubahan yang terjadi di industri energi dan pertambangan. Kemudian yang kedua, Shell perlu untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra teknologi. Dengan adanya Shell yang terus menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi terkemuka dalam memperoleh pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang data science, maka kolaborasi ini akan membantu Shell mengakses solusi inovatif, alat analisis yang canggih, dan pengetahuan domain khusus yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasional mereka dan mengatasi tantangan yang kompleks. Kemudian yang ketiga, perlu adanya fokus pada keberlanjutan dan energi terbarukan. Dalam tren masa depan industri energi, Shell itu perlu untuk meningkatkan fokusnya pada keberlanjutan dan energi terbarukan. Hal ini dapat digunakan dalam data science, dapat digunakan dalam hal untuk mengoptimalkan penggunaan energi, misalnya kemudian mengurangi emisi dan mendukung transisi ke energi yang lebih bersih. Dalam hal ini Shell tentunya harus terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam teknologi energi terbarukan, memanfaatkan data science untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi sistem energi terbarukan mereka. Kemudian yang keempat dan juga yang terakhir adalah perlu adanya inovasi yang kontinu atau terus-menerus. Shell harus mendorong budaya inovasi yang didorong oleh data science, atau kita lihat tadi data driven ya. Mereka perlu melihat data science itu bukan hanya sebagai data biasa, tapi sebagai sumber inovasi yang penting dan mendorong tim mereka untuk mencari peluang baru, mengembangkan produk dan layanan inovatif, serta meningkatkan proses bisnis mereka dengan memanfaatkan analisis data. Dan diharapkan dengan demikian maka Shell dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi data science. Perusahaan ini bisa tetap kompetitif dalam industri energi yang berubah dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam operasional dan pengambilan keputusan mereka. Itu saja untuk mengenai itu semua, mengenai studi kasus proyek data science kita. Kembali ke referensi Mas. Jadi ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah maupun presentasi ini, slide presentasi ini. Yang pertama itu berupa artikel yang ada di tanggal 2 Juli 2021 oleh Brandon Mark, itu mengenai bagaimana budaya yang berbasis data ya, atau data driven tadi, dan juga penggunaan AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini digunakan di dalam Shell. Karena seperti kita ketahui bahwa
ungkapan saat ini mengatakan bahwa data adalah minyak yang baru atau data is the new oil. Kemudian yang kedua sama juga penulisnya dengan referensi yang pertama. Di sini artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana kecerdasan buatan membantu untuk mentransformasikan perusahaan Shell sebagai perusahaan yang raksasa atau perusahaan besar di bidang minyak dan gas. Kemudian yang ketiga adalah dari Forbes ini mengenai seperti di referensi pertama ini mengenai budaya berbasis data atau data driven, sebuah gambaran atau insight dari Shell bagaimana menjadi perusahaan yang berbasis atau budaya berbasis dari data. Kemudian yang berikutnya dari big data tadi mengenai big data sebagai alat bantu pengeboran minyak dan gas. Kemudian yang terakhir dari iNews mengenai Shell akan menggunakan teknologi AI untuk eksplorasi minyak laut dalam. Sebetulnya ada juga sumber-sumber lain selain yang ada di sini, seperti contohnya data dari YouTube mengenai wawancara dari pimpinan data manajer data science dari Shell, yang kita juga beberapa mengambil ungkapan-ungkapan ataupun insight ataupun pendapat-pendapat dari beliau untuk dituangkan dalam makalah dan juga presentasi kami. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 10. Saya mewakili teman-teman. Yang pertama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan dan kekurangan. Semoga di presentasi yang berikutnya atau di kesempatan yang berikutnya kita dapat melakukan presentasi dengan lebih siap dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.